Hamid. Kami panggil dia dengan sebutan Sunan Kudus. Nah, keinget ketika program tahassus apapun pekerjaannya, kitab Imriti selalu di tangan untuk dihafal. Sunan Kudus ini ternyata seorang CEO loh guys. Dia dipanggil Sunan Kudus karena rambutnya yang gondrong dan sering pakai gamis, jadi muncullah lakop itu. Beliau punya pabrik sendal guys. Sasilda, nama panggilannya Bude. Kenapa ya? Kalau ada Bude tentunya akan ada Pade dong ya. Oke, sabar, nanti kita akan jumpa seorang Pade itu. Jadi beliau itu dipanggil Bude karena kebude-budean gitu loh. Apalagi kalau lagi bersin sambil nahan gitu, bunyinya jadi kayak gitu. Apalagi katanya pulang dari markas ini beliau akan nikah. Jadi doakan yang terbaik ya untuk beliau. Next, Amin. Orang kira beliau ini pendiam, tapi ya emang pendiam sih. Beliau itu alumni Al-Anwar, muridnya Gus Hofur, anaknya Mbah Maimun Zubair. Kalau ngaji nggak pakai rokok nggak bakal masuk ke otak ilmunya, katanya sih kayak gitu. Jadi kelebihannya beliau itu salah satunya adalah membaca kitab. Pernah juara 1 baca kitab sampai Dewan Hakim bingung mau nanya apa guys, karena udah bisa dijawab semuanya dengan santai. Next, Diana. Dia nih imut-imut kecil gitu ya, ambisius banget. Dia bilangnya nggak belajar, tapi ternyata diam-diam kata temen kamarnya selalu 24 jam belajar, kitab selalu di tangannya. Kelebihannya usah diragukan, masternya baca kitab kuning, kalau di cowok ada Amin, kalau di cewek ada Diana. Nah gitu guys, sama-sama dah tuh. Next, Sofyan. Dia nih kalau ngomong bahasa Arab kayak kecepatan pesawat yang lagi terbang kenceng banget, sampai kita yang udah pernah belajar aja kadang keteteran. Maklum, anak gontor nih bos. Seperti ini nih. كلمات الجميل وحجج المفصل غير أن هناك حقيقة جوهرية غابت عن حديثهم ألا وهو الفرق بين تعلم اللغة وتداركها. أطلق في الكلام شيء جميل ولكن العمق في اللغة. Jadi kemarin beliau habis dari Cina mencari kitab suci bareng Sun Gokong. No. Tentu kita panggil dia juga Om. Ya, karena dia vibes-nya kayak Om. Rehan. Orang bilang dia seperti Ultraman atau Spiderman atau robot juga. Jadi kalau ada kerjaan semangat untuk melakukannya. Terkadang tidak ada kerjaan malah menawari untuk tolong dong ada kerjaan gak nih. Tapi sekali dia sakit, koyo kanan kiri atas bawah di kepala semuanya ada. Jadi sebenarnya dia punya kelebihan khitobah dan pernah juara 1 mahrojan tentunya di markas Arabiyah. Sebenarnya perlu diasah lebih lanjut nih, dan dengar-dengar beliau bakal lanjut di markas Arabiyah dan mungkin nambah beberapa tahun lagi di sini. Akila, kita tahu dia itu yang paling kecil di antara kami semua, teman-teman KSU 9, dan juga yang paling lama di sini sih, udah lebih kurang 2 tahun sepertinya. Insya Allah bakal melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar Mesir. Jadi mohon doanya. Dia bener-bener cabai rawit, karena kalau banat-banat lagi pengen jalan-jalan pakai Tosa nih, dia yang jadi andalan sopir selain Kak Icim dan Karima Clay. Next, Meka. Beberapa dari kami memanggilnya Caca, Ica, ya sebutan adek dan unik-unik lainnya lah. Gak usah ditanya, dia kayak Akis umuran sama Akila dan bermimpi juga untuk melanjutkan studinya di luar negeri Timur Tengah. Jadi kita doakan sama-sama ya. Bergelutnya prestasinya itu di bidang khiltabah, udah pokoknya disabet dah semuanya, makanya kita sebut dia masternya khiltabah. Bani, beliau ini harusnya lolos loh di KSU 8, tapi karena ada hal yang mendesak dan akhirnya mengundurkan diri, ikut lagi berjumpa dengan teman-teman KSU 9. Alhamdulillah. Beliau ini Imam Muda Basnas, lihat di tulisan jaketnya sih Imam Muda Basnas gitu. Di sini dia tuh punya jargon 1 duf'ah. No. Udah deh, nggak usah gitu deh. Pokoknya beliau itu bentar lagi login NU. Itu jokes kami. Hafal Quran Imam Muda, apalagi ya. Terus pokoknya gitu-gitu deh ya. Roisnya Nadi Hufat. Next, Arum. Kita panggilnya dengan Teh Arum karena dia asli Sunda, tepatnya di Cirebon. Beliau ini pernah kuliah di Turki
2 tahun, tapi karena ada beberapa hal yang menyebabkan tidak bisa untuk dilanjutkan, akhirnya pulang ke Indonesia. Jadi dia bisa bahasa Turki, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa-bahasa lain-lainnya, apalagi Masya Allah tabarakallah. Kurang idaman apa guys? Beliau itu yang harus apa-apa estetik. Kalau kerudungnya kesenggol dikit udah bad moodnya seharian. Busro, kami memanggilnya dengan sebutan Om juga, sama halnya ke Sofyan karena vibes-nya yang kayak om-om banget. Ada juga yang bilang Pak dosen karena beliau tangan kanan dosen di kampus sebelumnya. Beliau tuh rais kami dan tipikal yang tegas, suka bahasa-bahasa ala-ala timur yang bikin kami shock kayak, aku robek mulut kau ya, aku lempar lengket kau. Dan bahasa-bahasa unik lainnya. Beliau akan melanjutkan di sini tentunya karena mendapatkan beasiswa S2 dari Markas Arbia. Semangat untuk Om Bushro. Next, Zarfila. Orang bilang dia ini pendiam, ngambekan, tapi ya sebenarnya karena dia malas ngomong aja sih. Dia tiap hari itu, nggak tiap hari, tiap bulan pasti ada jadwal dia ke rumah sakit sekali. Dan tentu saja Tasrah nggak masuk ke kelas ya guys ya. Tapi dibalik itu semua, dia punya bakat jadi kori dan pernah juga ikut MTQ mahasiswa nasional. Ya setidaknya udah pernah nyangkol di nasional gitulah. Dia juga bergulat di dunia hadrah. Pernah jadi juara 1 The Master juga. Yap. Next, Ayla, ya namanya beneran Ayla. Jadi kalau momen kami keinget Ustadz relax lupa dengan namanya, Ustadz Migdar bakal ngasih password atau kode merek mobil. Nah, ting baru ingat kalau ini maksud adalah Ayla. Beliau ini abdi dalam typical banget gitulah, ibu-ibu banget dan cerewet, Masya Allah. Rumahnya paling dekat di antara kami semua, tentunya di Kediri, di Mojo, dan di Gura. Jadi kalau kami pengen pulang kampung nih, datang ke rumah beliau, nanti banyak sekali buah-buahan di sana, semua ada, Masya Allah. Kalau sebelumnya kita kenalan sama Bude, sekarang kita kenalan sama Pade. Siapa Pade itu? Yap, Fatul. Beliau dipanggil Pade karena kepada-padean dan mirip Pak Haji Roma Irama. Tepatnya anaknya Rindo Roma itu sih. Beliau juga di sini as vokalis, udah jadi vokalis lagu di Disc ke-8 dan lagu cover Gulalinya kita, Halawaya. Masya Allah. Beliau kalau logat Arabiyahnya, lahjahnya itu di better di kampus juga dan akan melanjutkan S2 beasiswa Markas Arabiyah juga bareng sama Om Bushro. Semangat. Oke, Rima. Nah ini orang Kudus guys, jadi rumahnya nggak jauh dari makam Nyai Hamdanah. Tahu kan? Mungkin yang belum tahu bisa Google aja siapa itu Nyai Hamdanah. Oke lanjut. Jadi syahadah yang antum pegang di tangan itu yang ada barcode-nya itu hasil buatan kami KSU 9, yang mana di situ banyak campur tangannya Rima ini. Bertanya tentang mailing apapun itu berhubungan dengan kesekretariatan, beliau itu ahlinya. Sampai beberapa kali juga trial error, nangis, nggak tidur dari isya sampai subuh, sampai berlangsungnya hafal wada. Udah kayak zombie pokoknya, the best kali beliau. Khadijah Az-Zahra, spek yali-yali kita, asli Palembang dan lulusan Pondok Pesantren Al-Anwar, sama kayak Syekh Amin tuh. Beliau punya cita-cita melanjutkan studinya di Daruz Zahra Yaman. Doakan saja ya biar semakin jadi spek yali. Beliau tuh sering banget bilang ke kami, kalau kalian sakit jangan lupa minta obat ke Ana ya, karena beliau itu tim kesehatan markas di KSU 9 juga guys. Next, Iklimah atau kita panggil juga dengan Icim. Iklimah dicadel-cadelin jadi Icim. Kadang juga dipanggil Kak Eros karena galak, suka marah-marah. Apalagi kalau lagi nagih duit, bos. Maklum ya, dia tuh bendaharanya kita. Beliau itu asli daerah Blitar, di mana tempat pesulap merah dan Gus Samsudin itu perang guys. Icim di Kediri udah kurang lebih 5 tahun karena juga kuliah di UIN Kediri jurusan pendidikan bahasa Arab. Rumah beliau di Blitar itu selalu jadi andalan kami teman-teman KSU kalau jalan-jalan piknik ke Pantai Blitar pasti jadi transitnya. Selanjutnya Laili Nur Hidayati, kami panggilnya dengan spesial yaitu Dayat, Mbak Dayat, asli Depok nih bos, yang kalau ngomong bahasa Arab kayak Om Encop, sudah was sama juga halnya dengan Om Cop. Beliau adalah alumni Gontor. Beliau kalau dikagetin itu teriakannya innalillah sampai
berkali-kali dikagetin hal yang perkara sama, itu kagetnya tetap sama loh dia. Dan kalau ketawa tuh sampai bikin ketawa yang lain juga. Selanjutnya, Lulu, anak kesehatan yang nyasar belajar bahasa Arab karena pengen mendalami bahasa Al-Quran katanya. Karena beliau alumni Pondok Kerapia di Yogyakarta, yaitu Pondok Al-Quran. Beliau ini si paling EYD, nggak bakal baca chat kalau chatnya masih berantakan, titik komanya nggak jelas. Salah satu korbannya adalah Rehan. Makanya beberapa kali itu juga juara lomba esai, kemarin juga mewakili Markas Arabia. Kalau di KSU Banat, beliau ini paling sepuh, makanya terlihat kakakable dan tenang sampai berangkat sekolah harus nunggu bel dulu baru jalan santai ke kelas. Ampun, jangan ditiru. Next, Nasih. Beliau itu orang Kalimantan yang kalau marah bener-bener kayak marah, main lempar barang, udah diemnya seharian bisa aja kayak gitu. Jadi Nasih ini anak gunung ceritanya, udah menaklukkan 3S, Sindoro, Sumbing, dan terakhir kemarin Slamet sampai nginep di rumahnya Kalulu. Oke, dia tuh kayak ada aja tingkahnya. Banyak banget, kadang jadi pocong, kadang jadi pemimpin paskibra, kadang juga lady boy di kelas tiba-tiba. Gitu deh, tapi begitupun dia banyak fansnya. Apalagi kalau tutor sebaya pakai jas, insya Allah dia bakal lanjutin di sini sama Rehan juga. Hari ini kita tidak sedang bercerita tentang perpisahan. Kita hanya sedang berhenti sejenak untuk melihat ke belakang dan mengingat sejauh apa langkah ini sudah berjalan. Alhamdulillah, Allah pertemukan kami di tempat yang entah bagaimana caranya terasa seperti rumah. Markas Arabia. Di sini kami tidak hanya belajar bahasa, tapi belajar mencintai. Cinta ilmu, cinta bahasa Al-Quran, dan cinta lingkungannya yang penuh dengan orang-orang sabar, membimbing kami dari tidak tahu menjadi sedikit mengerti. Kami datang dari tempat yang berbeda-beda, dengan latar belakang yang tidak sama, tapi anehnya bisa dipersatukan dalam satu atap, Markas Arabia. Dan di perjalanan itu ada tawa, ada lelah, ada tangis juga, yang semuanya diam-diam menjadi saksi kalau kami pernah berjuang bersama. 1 tahun mungkin terdengar singkat, tapi cukup untuk meninggalkan bekas yang tidak akan mudah hilang. Dari papan tulis sampai sikap para asatidz, kami belajar bahwa ilmu itu bukan sekedar untuk dihafal, tapi dijaga dan juga diamalkan. Dan kami sadar dalam perjalanan ini kami banyak kurangnya, kami belum sempurna. Ada canda yang mungkin berlebihan, ada ucapan yang tanpa sadar melukai, bahkan ada momen perjodohan palsu yang dulu terasa lucu, ternyata mungkin meninggalkan rasa yang tidak kami pahami saat itu. Untuk itu, dengan hati yang benar-benar ingin pulang dalam keadaan ringan, kami minta maaf. Kami minta maaf setulus-tulusnya atas segala kekurangan kami. Kami datang dengan kekurangan dan ingin pulang juga dengan keadaan ringan. Terutama untuk para asatidz yang sabarnya seringkali lebih besar dari kesalahan kami. Dan hari ini izinkan kami bercerita tentang KSU kami. Kata Dah Akma, KSU 9 itu formasinya lengkap. Hampir semua bidang bahasa Arab ada di kami. Munadharah, hina, taqdimul qis, MK, kain, syahitobah, bahkan sampai MTQ. Dan saat Dah Atikoh dan Ustadz Wahab bilang, sesuai namanya, kalian gemilang. Jujur, itu sederhana, tapi hangatnya sampai sekarang masih terasa. Terima kasih karena pernah melihat kami lebih dari yang kami lihat pada diri kami sendiri. Terlebih para muassis yang telah mempertemukan kami. Ustadz Relax, Ustadz Mikdar, Ustadz Rika, Ustadz Akmal, terima kasih telah mempertemukan kami dalam satu takdir yang indah. Kami belajar banyak hal dari antum, tidak hanya dalam dirosah,
tapi tentang kasih sayang dalam keluarga. Terima kasih Markas untuk lingkungannya yang hangat, yang membuat kami tidak merasa sendiri meskipun kami juga jauh dari rumah. Terima kasih juga untuk semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Teman-teman, adik-adik santri, Pak De, Bude, Jalan Cempaka, Jalan Asparaga, yang diam-diam menjadi bagian dari cerita kami sehari-hari. Dan sebelum kami benar-benar melangkah pergi, izinkan kami menitipkan satu pesan untuk adik-adik KSU 10. Jaga baik-baik kekompakan kalian, karena yang akan kalian ingat nanti bukan hanya pelajarannya, tapi siapa yang berjalan bersama kalian. Jangan pernah meremehkan lelah. Jangan anggap biasa sebuah pengorbanan, karena semua itu insya Allah akan menjadi jariah untuk kalian semua. Pada akhirnya, kami pamit, bukan untuk benar-benar pergi, tapi untuk melanjutkan perjalanan kami. Karena kami tahu apa yang kami dapat di sini awal dari perjalanan panjang menuntut ilmu. Mari kita saling mendoakan adik-adikku semua, adik-adik santri, para muassis, asatid. Semoga kita sama-sama tetap istiqomah, tetap menjaga ilmu dan semangat dalam menjaga adab, agar suatu hari nanti kita bisa bersua kembali sebagai orang yang membawa manfaat. Kami KSU Batch 9 pamit undur diri. Tarokna roha li talabil falah. Itu jargon kami. Dan seperti yang selalu kami yakini, semoga Markas terus melahirkan generasi-generasi yang cemerlang dan gemilang. Markas Arabiyah ma'an linuhasimul alam. Bersama kita menaklukkan dunia.